nek biyen iku Syekh Baribin iku dijot medal mriku mulane dijone iku digawane tuk ngisor dadi bawah tanah. Makam Syekh Baribin. Makam Syekh Baribin diyakini sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat desa Sikanco dan sekitarnya. Berdasarkan sejarah yang diyakini bahwa jasad Syekh Baribin diambil melalui jalur bawah tanah. Mohon maaf karena sampai pada saat video ini dibuat, juru kunci makam Syekh Baribin yang berada di Sikanco belum bisa menuturkan informasi karena kondisi kesehatan beliau. Sehingga informasi tersebut dituturkan oleh juru kunci makam Syekh Baribin yang berada di Kebumen, sekaligus pemegang satu-satunya buku pakem sejarah mengenai Syekh Baribin dari Keraton Ngayogyakarta. Lalu, untuk melestarikan sejarah Eyang Syekh Maulana Baribin atau yang dikenal sebagai Syekh Baribin, berikut sepenggal sejarah Eyang Syekh Baribin. Putra Prabu Brawijaya V Majapahit itu sing nomor 78. Niku jenenge Raden Joko Panular. Iki Syekh Baribin, Panembahan Haji Kanco. Ibune jenenge Dewi Tapen saking Lumajang. Brawijaya gangsal niku kagungan putra kabeh jumlahe wonten 113 tiyang. Di dalam semasa hidupnya, Syekh Baribin merupakan seorang ahli tapa. Dan suatu ketika, beliau melakukan perjalanan ke arah barat untuk bertapa. Piyambakipun iku salah sawijining tiyang sing seneng maulana, seneng tapa. Lah niku nalika semanten iku piyambakipun menika mertapa, arahipun ngilen. Berdasarkan yang termuat di dalam buku sejarah, selepas pulang dari barat ke Gunung Wulan, Syekh Baribin memiliki 3 murid. Ketiga murid diantaranya Raden Adipati Janab atau Raden Adipati Jono, Raden Joko, dan juga Adipati Kaleng. Nang Gunung Wulan niku duwe murid niku sing kocap teng buku niku 3. Niku sing murid dene tekasihe. Siji niku Raden Adipati Janab utawi Jono, niku asal saking Banjarnegara. Sing siji maning saking Majawarna, jenenge Raden Joko. Terus sing siji maning niku Adipati Kaleng, sing dijenengi Banyak Gumarang ya Banyak Kumoro. Suatu ketika, Syekh Baribin berpesan kepada ketiga muridnya untuk bertapa. Dan setelah ketiga muridnya selesai melakukan apa yang dipesankan oleh sang guru, beliau pun kembali berpesan kepada muridnya, kapanpun ada orang meninggal dimanapun, jika jisim atau jasadnya berbau wangi, maka makamkanlah di Gunung Wulan. Piyambake niku dawuh maringi amanah. Besok tembe nek ana wong mati nang endi bae arahe. Terus wong mati kuwi jisine mambune wangi, wis supaya dimakamkan nang
gunung wulan. Lah jisin wangi kuwi jisinku dibentuk Syekh Baribin. Kuwi dijenengi Mayit Bondoarum. Lah mulane wonten daerah mriku wonten iki jenengane Kembang Bondoarum. Setelah menyampaikan pesan kepada muridnya, Syekh Baribin kembali melakukan perjalanan ke wilayah Kroya. Hingga pada akhirnya, beliau pun meninggal di wilayah tersebut, tepatnya bermakam di daerah Sikanco. Pindah saking Gunung Wulan datang daerah Kroya ngantos sedane teng mriku. Krungu nek nang daerah Kroya kuwi ana wong mati kok jere jijine mambune wangi. Kabar berita tentang kepergian seseorang yang meninggalkan bau harum di dalam tubuhnya. Mendengar kabar tersebut, sang murid pun mengetahui bahwa jasad tersebut adalah jasad Syekh Baribin. Muridnya pun bertekad untuk mengambil jasad sang guru yang telah dimakamkan, karena mengingat pesan yang telah diamanahkan oleh sang guru kepada muridnya. Jisin kuwi dicolong. Mulane tekan siki nang makame Sinan Sikanto sebelah lor hari ini kan wonten bolongan niku kangge sejarah. Nek biyen niku Syekh Baribin niku dijot medal mriku. Mulane dijot niku digawane truk ngisor dadi bawah tanah. Lah tuh bawah tanah mulane mriku jenenge wonten jenengane Bruk Simaling. Mengetahui bahwa makam Syekh Baribin telah ditunggu oleh orang-orang dan salah satu murid lainnya, maka diambillah jasad Syekh Baribin melalui jalur bawah tanah. Hingga kini, lubang yang diyakini untuk proses pengambilan jasad Syekh Baribin dibiarkan tetap ada, meskipun telah dilakukan renovasi pembangunan. Dan inilah tempat-tempat yang diyakini dalam sejarah yang menjadi jalur pengambilan jasad Eyang Syekh Baribin pada saat itu untuk dipindahkan dari makam yang ada di desa Sikanco ke makam yang sekarang ada di Grenggeng, Kebumen. Pak Semangat, ini bisa diceritakan Pak, kalau dari keterangan yang kita peroleh beberapa waktu lalu, ini disebutkan ada keterkaitannya dengan tempat ini, Lumah Sepur, dan kalau kita telusuri jauh lebih lanjut, itu akan sampai ke Bruk Simaling atau jembatan Simaling yang ada di sebelah sana. Nggih ngaten iki Mas. Niku Mbah Raden Wirajana badhe mundhut sisimipun Mbah Syekh Baribin ingkang sampun dimakum wonten ing makom Bondoarum mriki. Pertama mlebet saking Bruk Simaling, terus medal lewat Bubonggang karena kala itu dijaga oleh salah setunggalipun murid ingkang putra Bupati Ayah nggih rebutan. Terus dipundhute malih lewat bawah tanah. Ya. Memang untuk pengambilannya itu prosesnya itu lewat bawah tanah. Bahkan ngantos sepriki istilah lubang ingkang nggih pengambilan mayat tersebut sih diabadikan. Oke. Iya. Jadi memang supaya sejarah-sejarah ini tidak hilang gitu. مزاياكم بتدعو يا ولي الله إلى الرحمن ما يرى لدينا يا ولي الله. Sejak 2010 lalu, makam Syekh Baribin telah diakui oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pemerintah setempat sebagai tempat ritual kemasyarakatan. Hingga kini, tempat ritual kemasyarakatan makam Syekh Baribin seringkali digunakan untuk acara keagamaan oleh masyarakat setempat maupun wisata religi oleh masyarakat luar.
sudah selayaknya bagi kita untuk melestarikan sejarah yang ada, sehingga sejarah di sekitar kita tak hilang ditelan waktu. Dirgahayu Indonesiaku.